Oke, perkenalkan nama saya Raihan Febrizio Resman. Di sini saya akan mempresentasikan replikasi database terdistribusi master slave dengan VirtualBox menggunakan exam. Untuk mata kuliahnya itu dari sistem terdistribusi. Sebelumnya saya mau memberitahu dulu, mohon maaf jika audionya tidak selaras dengan yang di videonya karena sebelumnya saya sudah merecord tapi audionya itu korup gitu. Jadi saya harus mengisi eh, mengisi lagi suaranya gitu. Jadi begitulah. Langsung saja ya ke ininya ya, apa yang harus dilakukan. Jadi awal-awal itu kita buka network setting, lalu kita ke ini nih. Di sini kan ada VirtualBox host only at Ethernet. Lalu pencet buka properti. Di sini kita mau ngecek IP-nya gitu. Lalu isi IP-nya seperti ini 192.168.1.1. Nah, ini tuh IP-nya untuk si masternya. Lalu setelah ini kita buka CMD untuk mengecek nih apakah sudah terhubung atau belum. Ping 192.168.1.2. Nah, ini tuh IP dari slave-nya gitu. Cek nih apakah sudah terhubung atau belum. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah terhubung nih dengan si slave-nya. Nah, di sini juga kita lakukan hal yang sama nih pada master box-nya gitu. Mohon maaf, bukan master box, virtual box-nya. Gitu, mengisi IP-nya dengan 192.168.1.2. Lalu setelah itu kita coba cek nih untuk apakah terhubung dengan masternya. Ping 192.168.1.1. Nah, jika sudah seperti ini, maka sudah terhubung dengan si masternya. Oke, di sini kita akan melakukan konfigurasi pada file ini di examnya dengan cara mencari server ID nomor 1, lalu mengaktifkannya. Tapi biasanya defaultnya itu aktif ya. Nah, kalau misalnya ada hashtag, berarti itu tandanya nonaktif, dan kalau misalnya tidak ada hashtag berarti itu aktif. Lalu setelah mencari server ID 1, kita mencari server ID 2, lalu menonaktifkannya. Kenapa dinonaktifkan? Karena itu untuk slave-nya gitu. Nah, di sini defaultnya sudah nonaktif ya, karena udah ada hashtagnya. Lalu setelah ini kita save filenya ya. Nah, di sini kita lakukan konfigurasi yang sama uh, di slave-nya ya. Lalu cari server ID 1 dan pastikan untuk server ID 1 itu di nonaktifkan, karena untuk server ID 1 ini untuk si masternya gitu, tidak untuk si slave-nya. Jangan lupa di save. Setelah itu kita akan mengaktifkan examnya, yaitu yang diaktifkan MySQL-nya lalu Apache-nya. Begitu juga pada slave-nya ini. Kita mengaktifkan examnya juga di slave-nya. Nah, lalu kita buka CMD, lalu masukkan query yang sebelumnya udah saya masukkan sebelumnya gitu. Nah, ini udah ada outputnya ya, yang sudah saya masukkan query-querynya sebelumnya untuk di masternya ini. Nah, kita lakukan hal yang sama di self-nya ya, yaitu dengan cara memasukkan query yang seperti yang sebelumnya, tapi ada sedikit berbeda, yaitu dengan cd, lalu cd sum MySQL
strip bin, enter. Nah, setelah itu kita untuk mengakses MariaDB-nya kita perlu melakukan memasukkan query dengan cara mengetikkan query yaitu MySQL strip uroot lalu enter. Nah ini kita sudah berhasil memasuki MariaDB-nya gitu. Lalu kita tinggal mengetikkan perintah atau query yaitu change master to master. Nah ini untuk hostnya itu menggunakan IP yang masternya gitu, yang sebelumnya yang telah kita setting, yaitu 192.168.1.1. Strip master underscore user sama dengan admin, enter. Lalu master underscore password sama dengan admin, enter. Lalu ada sedikit typo ya, kekurangan titik, lalu enter. Setelah itu master underscore log file sama dengan kutip MySQL bin titik 00003 kutip titik. Nah di sini juga kita memasukkan query yang bukan query IP yang ada di masternya gitu. Master log post. Nah posisinya yang tadi dilihat sebelumnya 620, lalu enter. Oh ya maaf, ada error ya, kayaknya sebelumnya udah saya buat slide-nya terlebih dahulu, jadi kita harus mengstopnya dulu. Nah sudah beres, lalu kita ketikkan seperti yang sebelumnya. Nah sudah bisa, lalu kita aktifkan lagi slide-nya ya, dengan jarak ketik start. Nah
sudah aktif. Nah, kita cek apakah slave-nya sudah terhubung dengan yang master dengan cara show slave status G titik 2 lalu enter. Nah, kita lihat apakah sudah yes input outputnya. Nah, di sini sudah yes ya untuk input outputnya, berarti sudah berhasil terhubung. Nah, dengan begini berarti kita sudah berhasil menghubungkan antara slave dan masternya gitu. Nah, setelah ini kita langsung coba ke MySQL-nya saja. Masuk ke panel localhost-nya aja ya langsung ya. Nah, sudah terbuka panel localhost-nya. Lalu kita cek buka juga yang di masternya. Nah, jadi saya akan mencoba untuk merubah database penjualan tiket kereta ini dengan cara menambahkan tabel pada database ini. Nah, di sini saya menambahkan jadwal lah. Nah, untuk contohnya ini namanya ID jadwal, fieldnya, lalu coba kita langsung save aja. Karena lama ya kita coba untuk membuka lagi PHP MyAdmin-nya. Lalu kita coba untuk menambahkan database baru dengan nama perpustakaan. Nah, sepertinya prosesnya sama seperti tadi pas menambahkan table, lama sekali. Harusnya sih nggak selama ini ya. Kita langsung cek aja lah ke ininya, VirtualBox-nya yang di slave-nya apakah sudah tertambah, dan ya sepertinya ini sudah terreplikasi secara otomatis ketika ditambahkan dari masternya gitu. Nah, di sini nggak tahu kenapa ini belum bertambah-tambah juga ya. Mungkin nanti saya cari lagi masalahnya apa. Mungkin cukup sekian untuk presentasi kali ini ya. Terima kasih.